Oke, balik lagi di channel kita. Jadi hari ini kita mau review motor harian aku atau tunggangan atau bestie aku yang bisa menemankan jalan kemana-mana. Di sini ada Honda Scoopy. Kalau nggak salah ini tahun 2016 awal ya. Waktu Scoopy keluar, nah ini juga langsung muncul, langsung dibeli. Nah, kita mulai dari sisi kokpitnya dulu. Kokpitnya ini masih standar ya, yang diubah paling ini ada pakai switch, ini switch on off untuk lampu utama, ini ada switch untuk lampu sen hazard, ini nih yang kecil nih. Terus juga ini bangkok dari tempat spionnya, iya ini dibalik ya, nah jadi dia di bawah. Ini kenapa? Karena kita kan pakai iya, kita pakai spion bar N. Kenapa pakai bar N? Karena ya menurut aku lebih bagus sih, lebih cocok ya, karena kan konsep dari Scoopy tuh bulat-bulat gitu, unyu gitu kan. Nah, ini juga bulat ramping, maka dia lebih cocok pakai tuh lebih cakep gitu kalau dia pakai bar N. Ini juga ini udah pakai hand grip aftermarket nih, kalau nggak salah beli di Shopee. Ini biar lebih mendukung konsep meja sih. Terus juga habis itu di sini ya ada stiker-stiker, terus di sini juga ada stiker lagi, ini ada stiker lagi, dan ada stiker lagi. Nah, itu gantungan kunci ya. Nah, terus habis itu yang dari kokpit kayaknya udah, kita turun ke bawah. Nah, ini ada gantungan kunci, gantungan barang. Nah, bang, alay bang kayak gini. Nah, ini ada maksudnya ya. Ini kenapa beli kayak gini? Karena aku kan sempat jadi ojol kan. Dan waktu itu pernah ngantar makanan. Ya tau lah ya, kalau di pesan online kan suka random ya si customernya. Nah, waktu itu dia beli tuh banyak gitu kan. Kalau gantungan bawaan Scoopy itu kan pendek ya, cuma berapa senti gitu. Dan kalau kita bawa banyak barang, banyak kantong, terus kita nggak sengaja nabrak lubang, otomatis kantongnya terbang. Nah, kejadiannya kantongnya juga terbang karena itu ngantar ke daerah pedalaman gitu, jadi banyak jalan rusak. Langsung kantongnya terbang, siap jatuh ke tanah, dan keluarlah segala nasi, kuah, sosis, sayo. Nah, untungnya itu masih bisa dirapikan ya, dan tidak terlalu kelihatan, walaupun ya kelihatan sih bekas minyak tumpah tapi ya untuk customernya kalau nonton video ini ya saya mohon maaf ya, maaf benar, siapa suruh tinggal di situ. Nah, abis itu makanya ini dibeli ini, dan ini aman ya. Ini kan ada dua nih, kalau nggak cukup di sini bisa di sini. Nah, jadi mendukung untuk pekerjaan sih dulu. Oke, habis itu kita lanjut ke bagian depan. Depannya ini masih pakai lampu utama ya, cuma alisnya ini udah pakai alis yang banyak di Shopee ya. Ini cuma 15 ribuan kalau nggak salah. Itu. Dan juga batok dalamnya ini dipilok pakai hitam doff biar lebih garang gitu. Nah, habis itu lampu sennya masih standar ori. Ini cuma dikasih di stiker hitam biar keren ya sih. Ini juga ada stiker. Terus kita turun ke kaki-kaki depan. Nah, di sini ini masih pakai yang ori ya. Ini piringannya masih ori, shocknya masih ori, kaliper ori, selang rem juga ori. Apa yang mau di-review? Jadi ya ini nanti kita ke project selanjutnya mungkin ya. Di sini ini yang pasti bannya kita udah ganti pakai ban mereknya ya Maxxis atau Maxxis. Yang ukurannya standar 100/90 ring 12. Nah, ini kenapa ganti ini? Karena dulu kan ini awal-awal modifnya tuh udah setahun atau 2 tahun yang lalu ya. Pada saat itu tuh yang lagi up tuh ban-ban kayak gini, yang pakai spidol ban gini tulisan. Nah, waktu itu kan udah dari sekian banyak ban tuh yang tulisannya bagus tuh ini. Jadi tujuan beli ban ini dulu karena tulisannya bagus, kalau diterangin kayak gini. Tapi overall pas dipakai juga nyaman sih, karena kan udah terkenal juga ya. Dan selanjutnya ini juga velgnya masih velg standar, cuma di repaint jadi warna putih. Oke, udah selesai. Kita lanjut ke bagian jok. Joknya ini kita buat di salah satu tempat jok di Sintang ya. Ini kurang lebih ya sekitar 200-an gitu, di custom dari jok aslinya. Ini dipapas, terus ini ditambah, ini juga ditambah. Oke, kemudian kita turun ke bodinya.
Di bodinya ini kan stiker orinya atau bawaannya kayak dari sini ini sampai sini, hup, kan udah dilepas ya. Terus kan polos tuh, bingung gitu. Kalau polos dia kayaknya kurang. Jadi ini ditambah lah ada ya sedikit, enggak sedikit sini. Ada stiker-stiker gitu. Nah, dan juga kalau teman-teman lihat ini nih, oh ya ini juga ada sempat nanya ya waktu itu pas lagi ngisi bensin di SPBU ya. Iya dong di SPBU mau gimana lagi. Nah, si abang itu nanya, "Bang, belinya tuh di mana kayak gini?" gitu. Terus ya ini tuh bawaan ori, buat yang belum tahu ya. Ini bawaan aslinya cuma ini ya iya dilepasin terus nanti disusun lagi. Ini kan Scoopy ya, SCOOPY. Nah, cara ngelepasinnya itu bisa pakai tali benang. Nanti dimasukin ke sela-selanya, nanti digesek-gesek. Dia nggak susah kok, tinggal ditempel lagi ke double tip. Habis itu pakai lem gila. Oke, terus kita turun ke belakangnya nih. Ini juga udah di karbon. Ini belakangnya nih. Lampu belakang juga kita udah lepas yang mika warna merahnya. Terus kita kasih alis ini biar kayak festive light gitu ya. Jadi inti ini kalau malam tuh hidupnya tuh bagus gitu. Jadi kayak gitu. Mika merahnya kita lepas, terus batoknya kita pilok warna hitam, dan juga itu kalau dilihat kan di dalam itu ada untuk rumahan lampunya ya, itu kita lepas juga. Dan rumahnya itu kan kalau orinya tuh warna silver gitu kan mengganggu gitu ya, di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah hitam kok ada silver, makanya kita tutup pakai lem, pakai ini apa, isolasi listrik. Nah, ini juga lampu sini sama kayak di depan dikasih pola stiker kayak gini, ini juga sama. Terus ya pelatnya juga pakai pelat mika. Oh iya, kita turun ke sini. Ini saringan udaranya itu kita pakai punyanya Nemo yang warna ungu. Alasan pakai itu karena ya udah ramai yang pakai juga sih ya, dan juga itu tuh bisa buat lebih tarikan lebih enteng, dan juga lebih irit gitu. Misalnya awalnya nih kalau udah sisa satu batang, biasanya kalau kita ngisi tuh kisaran 23 sampai 25. Nah, jadi kalau kita pakai ini yang awalnya itu 25.000 bisa jadi 24.000. Ya, lumayan lah ya 1.000 ya. Tapi enggak kok. Aslinya dia lebih dari segitu. Dia lebih jauh lebih irit. Nah, habis itu di sini kirian masih standar. Terus ini di stiker apa karbon, ini biar enggak sepi ya sih. Terus juga shocknya masih ori, masih standar. Terus kita ya ban belakang juga pakai Maxxis, dan velgnya juga masih ori dan kita repaint. Habis itu kita pindah ke bagian kanan. Nah, di sini ini masih pakai knalpot ori ya. Dulu juga sempat pakai yang racing itu kalau nggak salah VND itu nggak dipasang, ada di rumah cuma nggak dipakai karena ada beberapa alasan. Nah, habis itu kita pakai tudung lumpurnya. Iya, itu dia si jago merah Hayai Desu. Ini sebenarnya kalau bagi orang tuh kan kayak apa sih diganti, kan nggak kelihatan, toh juga nanti bakal kotor gitu kan. Ya tapi gimana ya, kayak asik ya gitu. Ada kepuasan tersendiri kalau kita ganti. Karena kalau dia dari dekat tuh gila sih. Nah, terus ini juga kita kemarin nih order di Shopee ya. Ini karbon celup udah langsung jadi sama ininya juga. Oke, kemudian abis itu kayaknya udah ya. Ini udah, knalpot udah, lampu udah, jok udah, depan tadi udah. Terus juga oh iya, kan kalau kita punya motor atau ya barang apapun itu, kalau kita tuh punya satu sisi yang kayaknya tuh lebih enak dilihat. Nah, kalau motor ini sendiri, aku tuh lebih suka ngelihatnya dari samping belakang serong. Gimana tuh? Ini kan samping nih, agak ke belakang, terus agak nyerong. Nah, kalau dilihat dari sisi ini tuh kayak tuh, kayak lebih kayak asik gitu kan, full gitu, bagus. Nah, habis itu kayaknya udah ya. Mungkin untuk kawan-kawan kalau ada saran boleh ya tulis di komentar, bang ganti ini dong, bang ganti ini ganti ini ya, asal duitnya juga kalian transfer. Nah, ini nanti mungkin next project kita nanti kita karbon, biar karena kalau nggak di karbon ini kan silver ya,
Tapi kawan-kawan di sekitar itu hitam, abu, nih abu lagi, ini hitam, terus tiba-tiba silver, tuh kan kasihan, tidak ada kawan. Jadi mungkin nanti bakal kalau nggak kita pilok, tapi kayaknya sayang kalau dipilok. Jadi kita karbon nanti, terus habis itu mungkin next project kita upgrade ke pengeremannya dulu, dari selangnya dulu mungkin, baru piringan dan kaliper. Habis itu baru kita main shock. Dan juga ya mungkin kirian nantilah ya kalau ada. Tapi untuk sekarang belum sih kayaknya. Oke, mungkin itu. Oh ya, ini kita nge-reviewnya di tempat ini ya. Untuk warga-warga Sintang mungkin tahu tempat ini nih. Iya, tepat sekali. Ini adalah tepian Lapter, atau biasanya kalau sore-sore itu dipakai untuk cuci mata. Cuci mata. Itu maksudnya untuk jogging ya. Ya walaupun tujuan utamanya yang pertama tadi. Nah ya. Jadi mungkin sekian untuk video kali ini. Kalau ada yang mau nanya, oh iya harganya nih untuk full kayak gini tuh ndak, sangat pelajar sekali ya. Ini nih ndak habis 1 juta kok, di bawah 1 juta. Paling yang mahal kan ban ya. Ban depan belakang mungkin kurang lebih 500. Terus untuk pilok ban depan belakang juga ya kurang lebih 300-an gitulah, masih di bawah 1 juta. Ya pernak-pernik lampu, stiker itu kan paling ya di bawah 100 gitu ya. Mungkin sekian. Kalau ada yang mau ditanya-tanya lagi, atau bang review plus harganya dong ditotalin gitu, boleh nanti tulis di kolom komentar. Oh iya, satunya belum kita ya. Ini kita pakai tuh, kalau dilihat deh, bang kok ada merah bang di pilok kak? Tidak dong, ini adalah klakson Mamang Sayo. Iya, kalau penasaran dengar suaranya tuh seperti ini. Coba kita hidupkan. Suaranya adalah 1, 2. Ya itu ya. Jangan kuat-kuat nih, masih siang nanti berkeluaran tetangga. Nah seperti itu. Oh iya tadi satu. Ini tombol hazard tadi nih, sebenarnya kan kalau sekarang itu dia ada switch yang gabung sama sen ya. Tapi ini karena dulu itu belum ada, jadi kita akalin pakai switch ini. Contohnya gini, misalnya kita hidupkan ya. Kan kita sen nih, sen kiri. Nah dia hidup normal, ini juga normal, mati. Kalau kita hidupkan maka dia hidup juga karena kabelnya disambung, dicabangin. Oke. Mungkin sekian. Udah, kabel udah, hazard udah, lampu udah, jok udah. Kayaknya cukup ya untuk video kali ini. Oh iya, yang buat yang nanya bang gagang belakangnya kemana bang? Nah gini, maaf ya tadi ada iklan bentar. Buat yang nanya bang gagang belakangnya kemana bang kok dilepas gitu ya. Nah, gagang belakangnya yang asli kan warna silver ya, itu juga udah dipilok jadi warna hitam doff. Nah kenapa dilepas? Karena balik lagi kan aku dulunya driver ojol. Nah, ojol kita kan selain ngantar makanan kan ada ngantar orang juga kan, ngantar orang nih. Nah kita kan duduk di sini, orang kan duduk di sini. Kalau ndak ada belakangnya kan ya tau lah ya apa yang terjadi ya. Ya awalnya duduk di sini bisa jadi agak ke gitu ya itulah. Tapi ndak kok. Jadi sebenarnya tujuannya itu untuk mendukung dari konsep motor itu sendiri. Ini kan konsepnya tadi awalnya adalah cafe racer ya. Biar apa? Dia tuh pas gitu. Porsinya tuh pas gitu. Yup. Terus ini juga rata ya. Langsung turun. Karena kalau kita pasang ininya gagang belakangnya tuh kayak terlalu ramai gitu ya. Bayangin nanti kan ini udah bagus ya. Ini udah fitmentnya tuh kayak anjay fitment. Nah, ini pas nih tuh terusin ke bawah. Tapi kalau kita pasang gagang, ini tuh kayak naik lagi ke sini. Jadi ini udah turun, dibawa naik lagi, terus tiba-tiba jeblos ke bawah. Itu tuh kayak kurang pas gitu. Makanya untuk sementara waktu kita lepas dulu ya, walaupun tujuan utamanya tadi yang pertama ya. Astagfirullahaladzim. Enggak kok kita nah. Oke, mungkin udah ya. Udah depan lampu udah, ban udah, pengereman kaki-kaki masih full standar, knalpot standar, paling tadi filter udara, jok. Oke, kayaknya udah sih. Mungkin cukup untuk video kali ini. Sekian, makasih udah nonton. Bye.